Kalau kita lihat contohnya, jadi ketika trennya naik, ini trennya naik kuat, kemudian sudah mulai turun, sudah mulai turun. Nah, ini namanya reversal. Yang begini namanya reversal. Baik, selamat pagi dan assalamualaikum Bu Ninis di sana. Mohon maaf ada sedikit Pagi, keterlambatan Pak. pada pengaturan server. Ya, sebelum masuk di Cepat. materi, mungkin ada mau ditanyakan dulu Ibu. Belum, Pak. Belum ya? Tadi malam sudah mengikuti mungkin? Iya, oke. Ada masuk yang kita sampaikan di sana? Yang kita Eh, sampaikan? ini apa sih, Pak? Bingung koreksi itu gimana sih, Pak, maksudnya? Oke. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih detail lagi, melanjutkan yang kemarin, nanti termasuk di dalamnya ada koreksi, itu salah satunya. Iya. Oke, saya akan melanjutkan materi teknikal yang kemarin kita sudah membahas mengenai karakter candle. Berikutnya kita akan membahas mengenai teknikal selanjutnya, masih terkait dengan teknikal. Kemudian selain karakter candle, kemarin kita sudah membahas juga mengenai pola-pola candlestick. Nah, kemudian ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan koreksi, kemudian rejeksi, kemudian reversal. Mungkin ini bagian yang perlu diketahui, apa itu koreksi, apa itu rejeksi, apa itu reversal. Baik, saya akan coba untuk membahas dan nanti saya tunjukkan bagaimana kita membacanya, apa itu koreksi. Yang pertama saya bahas dulu mengenai koreksi. Koreksi ini pergerakan harga yang melawan tren. Pergerakan harga yang melawan tren yang bersifat sementara. Jadi namanya koreksi itu melawan harga, dia mencoba melawan harga namun tidak mampu atau bersifat sementara saja. Contoh misalkan trennya naik, kemudian ada turun sebentar ini namanya koreksi, kemudian lanjut naik lagi, turun sebentar lagi namanya koreksi, naik lagi. Disebut koreksi jika kurang dari atau sekitar 50% dari tren yang terlihat di sana atau tren yang mendominasi. Kalau misalkan masih di area 50%, misalkan ini naik kemudian turunnya cuma segini atau segini, ini masih koreksi. Sehingga kita harus memastikan ini betul-betul koreksi atau bisa bersifat nanti reversal atau pembalikan dari arah naik menjadi turun. Kalau misalkan sudah dilewati, biasanya kalau sudah 75% ini naik, ini sudah 75% turunnya dari ini sudah 75% begini, maka potensinya dia akan lanjut turun. Kalau masih separuh, kemudian ketika separuh ini sudah mulai mantul lagi, maka orientasi kita, fokus kita adalah buy, karena berpotensi mantul ke atas, sehingga ini bersifat koreksi. Ini kalau kita membaca dengan kumpulan candle. Kalau kita membacanya dengan running harga, jadi kalau running harga, misalnya sekarang bergerak warna merah, ya merahnya panjang misalkan ya, ini turun begini. Ini berkaitan dengan running harga.
Jadi running harga ini market yang masih bergerak, namanya running harga. Nah, misalkan turun panjang begini, ini berarti seller kuat sekali di sana. Yang dimaksud dengan koreksi ketika ada running harga, di running harga ini ketika turun panjang kemudian dia naik sedikit. Kemudian di bawahnya ada ekor. Naik sedikit begini, ini namanya koreksi. Ketika dia turun begini kemudian naik, naik. Nah, pelan-pelan di sini. Maka inilah namanya koreksi. Jadi melawan harga tapi sementara. Maka ketika tren kuat turun begini, posisi yang tebal di bawah tidak ada penolakan, ini tidak rekomendasi ya. Kondisi seperti ini kita tidak rekomendasi untuk entry sell. Entry sell ketika ada koreksi. Nah, koreksi yang dimaksud dengan running ini ketika dia naik sehingga di bawahnya ada penolakan, ada koreksi di sana. Penolakan ini disebut dengan rejeksi. Ya, semua penolakan yang ada ekor-ekor ini disebut dengan rejeksi, penolakannya. Termasuk yang di sini di ujung atas ini ada rejeksinya, ini rejeksi, ini rejeksi. Penolakan berarti dalam bentuk dia sudah terbentuk ekor. Kalau koreksi ini tren kuat, kemudian dia bergerak melawan. Ini namanya koreksi. Berbeda ketika trennya naik. Ini kalau saya membaca tren naik, ini kumpulan dari candle kita baca. Dari hijau, hijau, hijau. Ini kalau kita gabung menjadi satu hijaunya. Oke, body hijau ini kalau kita gabung menjadi satu, kita kombinasi, maka trennya naik. Tren yang terdekat dari running masih naik. Ini warna hijau. Kemudian dia turun ini, turun sebentar ini disebut dengan koreksi. Karena masih belum ada separuh aja belum ada. Ini adalah koreksi namanya. Sehingga ketika berada di area koreksi, kemudian nanti mulai mantul-mantul ke atas, mulai ditolak begini, mulai ada rejeksi, nah berpeluang naik. Ketika naik di ujung atas ada penolakan lagi di sini. Ya, sehingga ini menjadi resisten. Ketika berada di area resisten, perhatikan dia banyak rejeksi. Ini ditolak, di sini ditolak. Ditutup di bawah resisten. Sehingga peluang turun masih kuat lagi karena ditolak. Di atas ditolak, di bawah masih ditolak. Ini berarti sideways, market yang sedang konsolidasi. Harga pasar yang sedang konsolidasi berada naik turunnya sama atau hampir sama. Ya, naik turun sama atau hampir sama. Ini namanya konsolidasi atau sideways. Apa yang kita lakukan ketika marketnya sideways? Tidak ada, menunggu saja. Menunggu sampai breakout. Breakout di antara ini. Breakout itu menembus support dan resisten. Sementara yang terdekat biru, saya kotak biru ini yang di atas adalah area resisten, yang di bawah adalah area support. Ini adalah yang namanya tadi koreksi, kemudian ada rejeksi penolakannya. Kemudian ada lagi tadi kata Bapak yang kurang 50% itu gimana Pak maksudnya? Melihatnya dari kombinasi ya Pak ya? Ya, kalau kita melihat secara kumpulan candle. Kumpulan candle yang terdekat yang mendominasi kan buyer. Ini kan hijau. Kalau kita kumpulkan jadi satu hijau yang panjang begini. Bodinya kita kumpulkan jadi kombinasi candle yang panjang. Akhirnya buyer mendominasi di sini. Kemudian merah turun, ditolak lagi atau di reject lagi. Kalau kita lihat dari keseluruhan hijau ini, merahnya masih berada 50% dari keseluruhan, sehingga ini masih disebut dengan koreksi. Iya Pak. Oke, paham ya? Ya. Oke, saya coba untuk lihat yang lain biar nanti tidak bingung lagi. Nah, sekarang begini, ini kalau kita terlihat
misalnya begini. Nah, yang kita lihat yang dominan di sini, buyer mendominasi. Kemudian ternyata habis itu marketnya mulai merah. Nah, mulai merahnya kalau misalkan hanya separuh saja, ini masih koreksi. Tetapi kalau sudah breakout dari separuh, menembus lebih dari setengah dari trennya itu, maka bisa berpotensi lanjut turun. Oke, perhatikan. Nah, kan berpotensi lanjut turun. Paling tidak ketika kita mengetahui potensi seperti ini, peluang seperti ini, kita bisa entry di candle sesudah breakoutnya. Ya, mungkin di warna hijau itu, di warna hijau ini kita bisa entry sell. Karena ini sudah lebih dari separuh, lebih dari setengah dari tren yang paling dekat dengan runningnya. Ya, cara membaca begitu sama. Demikian juga ini misalkan ini naik, ini didominasi oleh hijau. Ada merah tapi separuh. Perhatikan merah tapi separuh. Ini kalau kita kombinasi hijaunya begini, ini baru separuh, dia tolak separuh, tetapi tidak mampu banyak ditolak, akhirnya naik lagi. Kalau di area koreksi ya, area 50%-nya itu dia banyak ditolak lagi, maka berpeluang untuk memantul lagi. Berarti ini area koreksinya. Kemudian ketika ini naik, ini turun lagi. Nah, turunnya dilihat kalau cuma hanya seleher, sebau, sepundak, ini kan tidak ada separuhnya. Ditolak lagi, naik lagi. Ya, maka ini koreksinya. Yang di sini koreksinya. Kalau kita lihat secara kumulatif kumpulan candle. Kalau kita secara running, maka seperti ini tadi. Ya, kalau misalkan dia turunnya kuat begini, atau naiknya kuat ya, kemudian dia turun sebentar, nah kemudian di atas ada ekor, ini namanya koreksi juga, namanya koreksi, melawan arus yang kuat, tetapi melawannya belum terlalu panjang, belum terlalu kuat, hanya mungkin sepertiga, tidak lebih dari separuh dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah paham tentang koreksi, rejeksi. Sudah, Pak. Kemudian ada satu lagi yang namanya reversal. Ya, koreksi tadi istilah lainnya kita bisa sebut sebagai retracement. Retracement. Ini atau gampangnya koreksi. Kalau saya menyebut area retracement berarti area koreksi. Satu lagi adalah reversal. Nah, reversal ini beda lagi. Kalau reversal ini pembalikan tren. Arah tren yang sudah mulai berbalik itu namanya reversal, pembalikan. Contohnya begini. Kalau kita lihat contohnya, jadi ketika trennya naik, ini trennya naik kuat, kemudian sudah mulai turun. Nah, ini namanya reversal. Yang begini namanya reversal. Dari ujung atasnya, kalau kita lihat secara terdekat, ya secara lebih dekat, ini adalah tren naik. Kemudian dia turun lebih dari separuh, maka ini namanya reversal. Sudah reversal lagi. Dari trennya sudah berubah. Tren naik sudah berubah menjadi tren turun. Oke, kemudian kemarin juga kita sudah bahas tentang karakter candle, maka kita nanti selain melihat posisi pembalikan atau posisi reversal, retracement atau koreksi, juga melihat karakter per candle. Kemudian oke, saya akan urutkan biar nanti kita gampang membacanya. Yang pertama kemarin time frame. Yang kedua adalah bagaimana kita memahami candlestick tadi. Yang ketiga
support dan resisten kemarin sudah. Yang keempat adalah ring. Ring ini adalah selisih harga tertinggi dan terendah. Nah, biasa dalam satu periode, satu hari itu ringnya kalau di emas sekitar 3.000-an atau 1.600 sampai 3.000 dalam kondisi normal, tidak ada berita yang fundamental yang signifikan. Kalau kita ukur caranya, kita masuk di time frame D1, kemudian dari ujung tertinggi ke terendah atau dari terendah ke tertinggi kita ukur ekornya paling ujung 2.600 sekian. Kemudian 2 hari yang lalu yang warna merah ini kalau kita ukur sekitar 1.800. Kemudian berikutnya lagi kita ukur di sini 2.600. Untuk apa kita mengetahui ring? Tentu untuk mengetahui market itu berada di titik jenuh apa tidak. Kalau naik sudah berada di titik jenuh, berada di area ring, maka hati-hati di situ berpeluang untuk kembali turun. Sehingga rata-rata kalau di emas dalam kondisi normal 1.600 sampai 3.000 pip. Ini kita harus perhatikan. Tidak selalu di angka 3.000, yang penting kita lihat sejarah yang terbentuk sebelumnya. Rata-rata besarnya segini. Maka hari ini pun kalau misalkan turun misalkan, yang paling kemungkinan besar ya sekitar 2.500-an. Apa yang kita petik di sana ketika sudah mencapai angka 2.500-an, maka hati-hati di situ berpeluang mantul lagi ke atas lagi. Kayak tadi malam ini. Meskipun ini kuat naik, tapi karena berada di area ring maka dia kembali turun. Walaupun tidak turun panjang terus, turun lagi sebentar, ini artinya ada batasan titik jenuh yang naiknya. Nanti seperti ini akan kuat naik lagi. Ketika nanti sudah naik breakout di sini, ya sudah melewati garis ini, maka dipastikan dia akan lanjut naik lagi. Sebelum ini menyentuh di sana, sebelum ini lebih panjang, dia akan selalu naik turun sideways, berada di antara di sini. Ya, silakan nanti diuji, silakan nanti dilihat ke depannya. Dia sebelum ada koreksi, sebelum ada breakout, dia akan selalu naik turun di antara ini. Breakoutnya bisa juga turun, bisa juga naik, tergantung kekuatannya nanti. Nah, tetapi kalau melihat posisi sekarang ini lebih cenderung dia akan naik, ya. Nanti kita lihat sebelum entry, kita lihat dia turun atau naik. Yang penting kita tahu satu, time frame yang kita gunakan candlestick, baik itu pola candle, baik itu gabungan candle. Kemudian support resisten, dilihat support resisten terdekat dulu. Yang terdekat itu yang mana? Di mana di situ banyak pantulan, banyak penolakan itu ini di sini terhenti, bodinya terhenti di sana, tertingginya. Kemudian naik lagi, bahkan tidak menyentuh sama sekali, ditutup di bawahnya resisten. Naik lagi menembus, kembali lagi di bawah resisten. Maka ini menjadi titik resisten yang terdekat. Sebaliknya yang bawah dia turun kemudian ditolak lagi oleh buyer, turun lagi ditolak lagi, berada di area di sini selalu ditolak, maka ini menjadi area support. Yang di bawah ini adalah support, yang di atas adalah resisten, yang terdekat dari running harganya. Kalau misalkan breakout berpeluang turun, tapi tetap hati-hati dulu, hati-hati karena memang hijaunya ini panjang, maka setidaknya menunggu sampai benar-benar lebih dari separuh untuk meyakinkan dia akan berganti arah dari tren naik menjadi turun. Oke, ini adalah support dan resisten. Ya, berikutnya ring tadi sudah.